karena LPDP aku lulus biaya sendiri. Nah itu diberikan visa untuk bisa kerja. Nah setelah itu aku kerja, 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 dan bisa berangkat ke New York, Yes. kerja lagi That's di cool. sana, dan akhirnya singkat cerita, ya sekarang diberi kesempatan untuk bisa keliling-keliling, jalan-jalan, dan bikin konten sih. Oh puji Tuhan, Ya. alhamdulillah. Gila, keren banget ya teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Edward. It's such amazing story dan juga experience. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit kali ya Kak. Tadi kan Kakak bilang Kakak sempat jadi tutor di sana untuk mencukupi kebutuhan di sana. Kira-kira struggle apa lagi sih yang kayak membuat Kakak, aduh kayak gue harus bertahan hidup di sini gitu. Struggle-nya banyak banget sih di Amerika. Pertama yang terbesar tuh adalah pertemanan sih. Circle. Circle-nya, itu ada circle yang kalau misalnya Amerika itu kita ngelihatnya country of freedom ya, semuanya boleh, Yes. ya kan. Dan itu kalau misalnya iman yang gak kuat, prinsip yang gak kuat, itu bisa Oke. terjerumus dengan hal-hal yang entertainment dan lain-lain gitu. Nah itu adalah salah satu challenge terbesar aku juga. Gimana aku bisa fokus untuk studi dan beasiswa dan kerja. Nah itu adalah salah satu bisa dibilang choice aku karena aku dari awal pengen banget kan. Hmm. Ini kesempatan seumur hidup sekali Yes. doang. Jadi aku nggak Betul. bisa sia-siain. Tiap hari aku kerja, Hmm. tiap hari aku belajar, dan makanya itu bisa aku dapat 80% beasiswa itu. Karena itu to be honest susah banget bisa Super. dapetin Yeah. international student, Yes. bisa dapetin beasiswa besar itu. Gitu. Karena to be honest aku juga maksudnya bukan banyak orang bilang kayak oh Edward ini silver spoon gitu, dilahirkan di keluarga yang berada segala macam. True, cuman aku juga sebenarnya kalau misalnya boleh jujur, aku hampir putus sekolah di Amerika. Oh ya. Yes, hampir putus sekolah karena biayanya tuh hampir nggak cukup. Ada family struggle dan Yeah. lain-lain. Ini aku juga nggak pernah cerita. Ini special di sini aku bongkar semua ya. It's very very Dan special. itu the reason juga aku benar-benar fokus kerja Mhm. dan ya nggak bisa sia-siain kesempatan itu sih. Karena ada satu momen hampir aku balik dan hampir putus itu semua. Ya, tapi alhamdulillah tetap lanjut lah, Alhamdulillah puji tetap lanjut Tuhan ya, puji Tuhan bisa tetap langsung lanjut ya. lancar sampai sekarang juga. Ah, keren keren keren. Nah, mungkin Kak Edward sendiri bisa menceritakan nggak sih selama perkuliahan itu Kakak kesibukannya apa aja, kemudian Kakak tuh targetnya apa aja kayak do's and don'ts-nya lah mungkin buat mahasiswa di sini karena kan kita masih semester 2 juga ya Kak. Ya, Kita masih semester 2 juga, mungkin ada tips nggak sih dari Kakak kayak do's and don'ts yang bisa dilakuin sama mahasiswa dari Kak Edward sendiri? kalau saran dari aku sih satu kata sih inisiatif ya. Ini si Arif. Karena di perkuliahan ini aku merasa itu akan kelihatan banget mahasiswa yang rajin sama yang ngikutin doang gitu gitu alurnya. Yes. Dulu aku benar-benar bersyukur banget ada mentor, ada kakak-kakak kelas aku yang ngasih tahu aku. Hmm. Jadi di Amerika itu setiap summer atau musim panas itu kita libur sekitar 3 bulan, 4 bulan lumayan lama. Yes. Ya bisa sih kita kalau malas-malasan kita balik kampung Hmm. atau enggak liburan, nggak ngapa-ngapain. Nah Hmm. tapi kakak kelas aku itu bilang justru summer ini adalah waktu di mana kamu bisa membuat resume kamu penuh. Dengan Oke. cara apa? Kamu internship, Yes. kamu buat produk, kamu research something yang kamu suka gitu. Nah, beruntung banget setiap summer aku tuh ada pasti internship. Aku cari-cari gimana sih cara aku bisa penuhin resume aku biar pengalaman aku penuh setelah aku lulus. Yes. Karena sekarang kalau kalian lihat pekerjaan nggak ada tuh yang kayak 0 years experience. Pasti dia minta 2 tahun, 2 3 tahun, tahun. yes, betul banget. Padahal kita baru lulus kuliah gitu bos. Gimana Baru fresh caranya graduate 2 ya. tahun, 3 tahun dari mana gitu kan. Nah itulah di senggang-senggang waktu itu justru kamu harus membuat karir kamu. Dengan cara apa yang tadi aku bilang internship. Oke. Kamu misalnya sekarang bisa buat project apapun lah itulah Mhm. gitu. Kalian di daerah komunikasi kan di bidang komunikasi bisa aja kalian buka mulai-mulai bikin konten Mhm. biar ada resumenya. Nah ketika kalian lulus orang yang mau hire udah jelas gitu Iya. kalian ada project apa Oke. aja dan lain-lain. Itu sih paling saran aku itu harus rajin sih, Iya. harus inisiatif. Mhm. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat dari Kak Edward sendiri, menurut aku kan Kakak udah berada di zona nyaman ya. Maksudnya istilahnya akademiknya udah oke, terus juga kerjaannya udah oke. Kemudian apa sih yang bikin Kak Edward itu keluar dari comfort zone-nya dan sekarang decide untuk menjadi full time content creator? Ini decision yang challenging juga buat aku ya karena memang gak ada background content creator sama sekali. Yes.
Terus juga aku udah berkarir di sana, 9 to 5 job, udah nyaman, udah terbiasa dengan kantoran. Tapi menurut aku ini adalah once in a lifetime opportunity banget sih. Jadi singkat cerita, bagi yang belum tahu, aku tuh kerja di New York. Jadi aku mulai ngonten tahun lalu. Aku ngonten kehidupan di New York, cara kerja, 9 to 5, ya basic stuff gitu lah. Sehari-hari aku kayak gimana. Nah mulai dari sana lumayan, lumayan, lumayan. Dan akhirnya sampai di titik dimana, oh ini harus gue full timein sih. Kalau nggak sayang banget, maksudnya kayak there's a lot of opportunity in this industry. Dan juga one thing about me, aku suka banget jalan-jalan. Oke. Itu adalah mimpi aku dari dulu, gimana aku bisa jalan-jalan, make content, make video, because those things I love the most about jalan-jalan tuh bikin Passionate. video dan bikin biar sharing ke orang-orang. Yes, yes, yes. Nah ya udah, ada kesempatan ini aku ambil, dan sekarang ya puji Tuhan bisa full time, bisa melakukan ini sepenuhnya sih. Keren banget ya teman-teman. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Kak Edward. Oke, Kak Edward sendiri tadi bilang kalau misalkan udah sempat kerja 9 to 5, kemudian juga corporate di US. Nah, eh, mungkin aku mau nge-discover kali ya, buat teman-teman di Zoom ini bisa nggak sih Kak, mungkin diberitahu gitu ya, kerjaan-kerjaan apa yang mungkin underrated di Indonesia tapi ada di US gitu. Di Indonesia tapi banyak Peluangnya mungkin lebih besar tapi masih underrated lah di Indonesia. sekarang sih yang aku lihat, mungkin kalian semua juga tahu lah AI ya. Yes. Karena benar-benar di Amerika itu aku dengar dan melihat sendiri banyak banget pekerjaan yang orang-orangnya di lay off. Karena dengan adanya AI ini dan kerjaan-kerjaan yang kayak admin atau yang kayak entry level itu sekarang udah hampir punah gitu. Menurut aku kalian harus belajarin tentang AI sih. Sehari-hari tuh udah pakai AI. At least cari tahu aja, at least familiar dulu aja gitu loh. Nah, menurut aku sih ke depannya kerjaan tentang kreatif itu masih masih akan ada, Sustain ya. masih sustain. Terus juga pekerjaan yang ada human interaction ya, Yes. seperti komunikasi, Yes. sangat-sangat penting menurut aku. Komunikasi itu bisa masuk kemanapun, karena the way you communicate is the way you live. Networking itu penting banget menurut aku juga. Cara kamu bawa diri kamu, cara komunikasi. Dan saran aku satu sih, AI aja sih. Karena aku benar-benar aku ngeliat AI berdampak banget di luar negeri. Termasuk di 9 to 5 job itu benar-benar udah Udah kepake kepake banget. banget ya. Iya. Oke. Nah, kemudian menurut Kak Edward sendiri di era digital sekarang itu skill apa yang paling high value dan juga mungkin kita bahasnya hard skill ya Kak. Hard skill apa yang kayak perlu banget dipelajarin sama teman-teman anak muda di Indonesia agar tetap bisa sustain dan bisa mendapat kerjaan setelah lulus nanti. Kalau misalnya kita ngomongin skill, menurut aku ada IQ, ada EQ ya. Yes. IQ itu sekarang I think semua orang udah bisa akses karena adanya AI. Kamu mau cari tahu apapun itu gampang banget sekarang. Tapi yang susah itu EQ, emotional quotation. Gimana caranya kamu bawa diri kamu yang tadi aku bilang. Gimana caranya kamu networking, gimana caranya kamu komunikasi satu manusia dengan manusia lain. Ide itu kamu kan bisa ada ide yang luar biasa, tapi gimana caranya kamu bisa convince puluhan, ratusan orang untuk support idea kamu itu. Nah menurut aku itu sangat-sangat penting sih. Jadi kalian ini semua IPB komunikasi, you guys are doing a great job. Good We luck. guys Terusin are terus. doing a great job. Terusin terus. Keren, keren, keren. Nah, tadi Kak Edward juga sempat mention tentang networking ya, Kak. Kita kan di sini kampusnya di Indonesia, Kak. Ya, Menurut Kak Edward sendiri, gimana sih tips networking atau cold outreach agar teman-teman mahasiswa Indonesia tuh bisa nembus pasar internasional, bahkan bisa berkarir di sana? oke. Aku ada pertanyaan, kalian tahu LinkedIn nggak? Pakai atau enggak? Benar. Buat apa? Pakai buat apa? MPK Untuk ospek, untuk untuk SW. ospek kita harus ada linkinnya. Oh, Heeh. jadi lihat datanya kayak gitu. Iya, betul. Nah, kalau misalnya di Amerika, sesuai pengalaman aku, itu benar-benar kepake banget. Dari aku kuliah sampai kerja itu semua pekerjaan aku dapetnya di sana, Oke. di LinkedIn ini. Mm-mm. Aku masih ingat banget waktu itu internship seharian itu aku bisa kali outreach sampai kayak ratusan orang. Benar-benar aku cari company apa yang aku mau.
aku cari HR-nya, aku cari kakak kelas aku yang pernah kerja di sana atau intern di sana, aku tanyain satu-satu, bisa nggak call bentar dong sama aku mau nanya-nanya dikit atau nggak nanya buat referral. Karena menurut aku ordal, ordal itu juga di luar negeri juga ordal. Maksudnya aku gampang lebih cepat gitu ya. Hmm. Jadi aku ingat banget waktu itu setiap hari during summer, during musim panas yang aku bilang lagi liburan itu, setiap hari aku benar-benar outreach orang-orang itu sampai akhirnya aku dapat internship itu. Oke. Karena menurut aku it's not about bisa atau enggak sih, mau atau enggak. Kalau kau ada kemauan pasti bisa apapun. Depend on us ya Kak. Oke. Nah berarti teman-teman kita kan bentar lagi mau libur semester 2 ya. Anggaplah summer gitu ya. Liburan summer. Summer Nah terus di mungkin sini. bisa outreach juga lewat LinkedIn. Tadi juga dari Kak Edward. Nggak mudah gitu ya untuk outreach sampai ratusan bahkan. Dan ya sampai akhirnya bisa keterima di internship kayak gitu. Nah nextnya nih Kak. Kakak kan sekarang udah full time content creator ya. It means that you are your own boss gitu. Nah, gimana sih Kak cara Kakak bikin sistem kerja Kakak sendiri agar tetap konsisten dan juga nggak burn out gitu? Number one thing yang aku hidupin adalah disiplin sih. Disiplin. Kalau kamu nggak ada disiplin, nggak bakal berhasil apapun juga itu ya. Karena disiplin it means consistent juga. Awal-awal tuh aku ingat banget setiap hari aku upload di Instagram, di TikTok setiap hari. Jadi setelah aku pulang kerja 9 to 5, aku filming, aku ngedit sendiri, aku posting sendiri itu setiap hari sampai akhirnya sekitar followers aku 100.000 ke atas lah baru aku mulai oke, pelan-pelan santai gitu. Cuman pas awal mula aku ada disiplin, konsisten. Aku ingat banget teman-teman aku weekend tuh pergi hahaha sana sini. Aku benar-benar locked in, fokus Yes. karena aku ada tujuan gitu. Jadi kamu harus tahu juga your big why gitu. Kenapa kamu lakuin ini? Kalau kamu nggak ada alasan atau nggak ada reason untuk bisa push you through, itu lama-lama capek sih. Karena aku tujuannya dari awal tuh aku pengen financial and time freedom. Oke. Menurut aku dua itu adalah kayak life goals aku lah. Makanya aku setiap kali aku kayak capek atau kayak apa, aku selalu ingat, oh gue lagi ngejar dua hal ini nih. Mm. Jadi no matter what, I have to be disciplined and I have to be consistent. Jadi sampai saat ini aku pegang gitu reason kenapa aku lakuin ini semua. Jadi kalian harus cari apa alasan kalian ngelakuin sesuatu hal tuh harus ada. Oke, that's such a cool answer ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang finansial Kak, sebagai content creator, mungkin mohon maaf sebelumnya ya Kak, pasti kan salary-nya juga naik turun, mungkin bulan Maret sekian, mungkin bulan depannya sekian. Itu gimana sih cara Kak Edward sendiri untuk nge-manage your financial agar tetap stable and Yes, so fortunately aku kan udah kerja di oke. New York dan di Amerika. Jadi dan aku juga bukannya mau sombong, cuman aku tuh orangnya lumayan nabung. Oke, In a way aku invest my money juga gitu. yes. Enggak aku foya-foya, aku jarang belanja. Bisa tanya nih, Bener nggak Kak? kamera. Bener ya? Oh iya. Jadi itu yang membuat aku ada, maksudnya ibaratnya ada backup plan-nya lah. Mm, Maksudnya aku ada investment segala macam. yes, Tapi di satu sisi juga yang tadi kau bilang, setiap bulan tuh naik turun kan. yes. Nah itu yang menurut aku challenging tersendirinya buat Mm, aku sendiri gitu. mm, Ada serunya tersendiri juga. mm. Kalau misalnya kita 9 to 5 kan oke, setiap bulan apa udah gaji segitu Betul, terus gitu kan, stable udah ya. nyaman kan. Ya. Ya nggak salah. Cuman kalau aku dengan naik turunnya itu ada apa ya, ada api yang membara kayak, oh Mm. kalau misalnya gua nggak kerja keras ya gua nggak bakal dapat sebanyak ini. Jadi in a way itu juga memotivasi aku justru. Oke. Keren, keren, keren teman-teman. Nah, mungkin aku mau nanya nih Kak. Kakak kan content creator sekarang dan mostly about ini ya, traveling, Iya. dan juga lifestyle. Itu kira-kira Kakak sendiri mau bikin inovasi nggak sih atas konten-konten Kakak? Kayak mungkin mau nyoba hal baru di bidang lain, maybe? Harus sih, menurut aku manusia kalau nggak ada inovasi akan mati, akan tertutupi sama yang baru-baru. Cuman for now ada
harus fokus juga lah ke satu hal juga sampai kamu master that area baru kamu mencoba inovasi lain. Jadi sekarang menurut aku ya aku mau nyoba traveling dulu sih karena aku suka banget traveling kan yang tadi aku bilang. Mhm. Itu passion aku juga. Jadi aku ngelakuin itu tuh nggak pernah capek jadi. Karena itu something yang aku suka banget. Nah, itu juga menurut aku berdampak juga ya karena sekarang di era sosial media orang tuh sebenarnya nyari tentang genuine, tentang Indonya apa ya genuine ya? Ketulusan gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalnya kamu nggak enjoy ngelakuin hal itu, kamu ngontenin gitu, itu akan kelihatan gitu. Dan sekarang menurut aku sosial media itu bisa dibilang interest media sih. Interest media. Interest media. Sekarang kamu lihat deh, kayak sosial media tuh pasti nggak ada postingan teman kamu, jarang kan ya. Yang Iya muncul iya itu iya. pasti apa yang kamu interest gitu. Yes. Jadi ya menurut aku ke depannya apa ya? It's gonna be different. Dan satu hal yang paling pasti itu orang akan mencari yang namanya genuine itu sih. Dan Hmm. itu akan kelihatan. Oke, siap siap. Oke, we're talking about social media teman-teman. Mungkin dari Kak Edward sendiri ada nggak sih kayak tips dan saran buat kita ngebangun personal branding? Karena kan personal branding itu salah satu apa ya garda terdepan mungkin saat company melihat kita gitu. Jadi dari Kak Edward sendiri ada tips and trick buat ngebangun personal branding tapi tetap sesuai dengan diri kita gitu, tetap sesuai dengan porsi kita nggak berlebihan. Yes, ini benar banget sih. Menurut aku ke depannya personal branding is really important di rancah apapun, di pekerjaan apapun kamu pasti memerlukan namanya personal branding ini. And I'm not talking about like kayak apa ya, kamu punya followers berapa dan lain-lain, tapi yang tadi aku bilang kamu udah ngelakuin apa sih, project apa, inisiatif apa yang kamu udah pernah buat gitu. Menurut aku yang pertama yang tadi aku bilang genuine. Karena kalau enggak itu kamu akan capek sendiri, kamu akan burn out sendiri, dan itu akan terpancar dari konten-konten kamu nggak bakal, apa ya, ini orang kok kayaknya maksa atau fake gitu, orang akan kelihatan menurut aku ya. Dan makanya tadi aku bilang, aku milih traveling karena aku passionate banget, aku suka banget sama traveling, aku nggak bakal capek, jadi ya itu something yang aku mau buat terus. Jadi kamu harus tahu mungkin satu, kamu sukanya apa sih? Gitu, kamu sukanya apa sih? Kamu coba, kalau misalnya nggak berhasil, aku sebenarnya jujur aja ya, aku udah buat konten ini beberapa kali dan nggak berhasil. Aku pertama buat Inggris doang. Hmm. Pertama aku ada juga YouTube. Sebenarnya aku YouTube tuh mulai 5 tahun lalu. Orang taunya tuh kayak dari tahun lalu pas aku di Iya. New York. Cuman aku udah 5 tahun gitu. Yes. Jadi trial and error. Tapi yang satu yang pasti kamu cobain something yang kamu suka sih. Kamu harus gali terus kamu yang suka itu. Kamu trial error. Akhirnya pasti satu titik kamu pasti berhasil. Oke. Konsisten, konsisten. Konsisten, disiplin, ya Kak. Yes. Oke, mungkin next question saya aku mau nanya tentang CV and portfolio nih Kak. Nah, Oke. ini kan zaman sekarang susah banget ya Kak, kita nyari internship, apalagi buat diterima ke internship. Nah, ada saran nggak sih dari Kak Edward sendiri untuk make a good portfolio dan juga make a good CV untuk anak muda di Indonesia? Oke, yang pertama tadi aku bilang, inisiatif, kamu kalau ada liburan, ada waktu senggang, cobalah buat sesuatu. Supaya resume kamu bisa penuh. Kedua yang tadi aku bilang, aku nggak tahu di Indonesia LinkedIn itu benar-benar terpakai atau enggak ya? Kepakai banget ya? Terpakai, Terpakai terpakai kan? banget ya, Ya, kalau terpakai aku, banget. tekniknya tuh aku yang tadi aku bilang, aku cari kakak kelas aku di company yang aku mau kerja. Ya kan? Misalnya doang, misalnya di Google gitu, misalnya aku mau kerja di Google. Aku cari, itu kan kelihatan ada lulusan IPB atau enggak gitu ya. Yes. Nah aku cari tuh, oke kakak kelas aku yang 3 tahun lalu lulus ternyata kerja di sana sebagai software engineer, ada lagi yang sebagai HR. Nah aku connect ke orang-orang tersebut. Cold reach aja, cold reach kayak, hai kak, sesama IPB dan Kalau lain-lain. bisa Boleh nggak minta waktunya sebentar mau Wah, ada tanya-nanya anak tentang ini teman pengalaman kerja IPB di ada Google gitu. mahasiswa IPB. Dari sana kamu bisa akhirnya tahu knowledge tentang misalnya Google dan akhirnya bisa nanya, boleh nggak kak refer aku karena aku juga mau Mm-mm. masuk Google ini Mm-mm. gitu. Bahkan itu juga efektif ke stranger juga. Oke. Ada loh stranger yang mau ngelakuin hal itu. Hmm. Kalau misalnya kita nanya aja, there's nothing wrong with asking. Yes. Kayak nggak ada ruginya gitu. Betul. Paling orang bilang say no atau di ghosting doang. Cuman Yes. kalau misalnya they say yes itu it's so beneficial for us. Yes. Jadi menurut aku ya just shoot your shot. Pertama yang aku bilang kakak kelas dulu karena kamu punya relasi
satu kuliah. Yes. Tapi juga bisa orang random aja gitu. Hmm. Aku sering juga orang random aku kayak ajak itu. Ada loh yang mau beneran call. Ya. Akhirnya di refer. Oh iya. Akhirnya nggak masuk aku. Oh. Tapi yang penting nggak apa nanya aja. Berani aja Iya dulu ya berani Kak. aja. Itu Berani juga aja dulu. interview juga latihan. Itu aku udah lupa hitung sih interview berapa kali. Udah sampai penghujung interview akhirnya maksudnya udah 3 kali 4 interview akhirnya ditolak. Nah itu nggak apa-apa menurut aku itu semakin banyak kamu ditolak semakin kamu tangguh gitu. Yes. Semakin cepat kamu ke level sukses kamu gitu. Semakin sering kamu gagal. Oke, such a good answer. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Nah, orang sesukses Kak Edward Halim yang sekarang sudah berada di posisi sekarang, kira-kira life values-nya Kak Edward Halim itu apa sih? Mungkin bisa ngomong. Boleh Kak, silakan minum dulu. Ya. Life values Kak Edward Halim itu mungkin bisa nge-motivate teman-teman yang ada di ruangan ini maupun yang ada di dalam Zoom. Life values aku sekarang sih mikirin keluarga dan orang-orang di sekeliling aku. Gimana caranya aku bisa berdampak. Dan kebetulan ini di daerah content creation ya. Gimana caranya konten-konten aku bisa berdampak positively ke keluarga dan ke orang-orang sekitar aku. Itu sih value aku sekarang. Jadi yang dulunya misalnya mikirin diri gue terus gitu. Gimana caranya misalnya dapat duit banyak, gimana caranya dapat followers banyak. Pokoknya selalu tentang diri aku terus. Sekarang aku ubah gimana caranya bisa menjadi berkat ke orang sekeliling aku. Karena yang aku sadarin ya, aku tuh lebih happy kalau misalnya aku ngasih something ke orang. Yes. Ke orang terdekat aku, ke keluarga aku. For some reason aku nggak tahu kenapa kayak aku lebih happy aja ngelakuin hal itu dibanding misalnya aku beli something buat diri Diri aku sendiri. gitu. Aku nggak tahu ada yang relate atau enggak, cuman itu yang aku rasain dan makanya aku mau ngelakuin hal itu biar aku bisa berdampak ke mereka. Oke, keren, 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 keren. Nah, aku kan udah banyak ngobrol nih ya sama Kak Edward Halim. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ngelempar pertanyaan nggak? Terutama yang di ruangan ini dulu ya. Yang di Zoom boleh dipersiapin dulu, tapi aku mau ngasih kesempatan dulu buat teman-teman yang ada di ruangan ini untuk ngelempar pertanyaan. Is there any questions guys? Fadil Ali? Oh, Reva boleh? Ya, silakan. Berdiri aja. Apa langsung nyamain aja. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Reva Faizatu Zahra, salah satu dari panitia pada kegiatan di Gido ini. Aku mau nanya nih Kak, menurut pengalaman Kakak sendiri, kita kan tadi sempat di-mention bahwa kita tuh butuh sekali personal branding. Nah, untuk membangun personal branding itu sendiri, kita butuh sekali menerima segala opportunity yang mungkin banyak orang tawarkan. Tapi bagi saya sendiri, setelah melalui berbagai pengalaman juga kadang tuh kita ragu untuk menerima sebuah opportunity itu. Menurut Kakak apa sih hal yang bisa bikin kita nggak ragu buat maju dan kadang kita juga ragu karena kita takut kalau misal itu gagal. Menurut Kakak personal branding seperti apa yang harus kita bangun tanpa kita ragu menerima segala opportunity yang sudah ada di depan mata kita gitu sebenarnya. Oke. Terima kasih. Gimana Kak Edward? Terima kasih Reva, such a good question. Good question. Ini juga something yang aku sering banget nanyain ke diri aku kayak misalnya ada opportunity terus aku nanya, ini align nggak sama vision dan mission aku ke depannya? Does this help gitu loh? Kalau misalnya cuman ngomongin soal monetary kayak uang gitu, dan ini actually malah ibaratnya menjatuhkan image aku atau personal branding aku ya aku nggak bakal ambil gitu. Jadi satu question yang harus kamu tanya kayak, ini membantu saya nggak untuk mencapai impian saya gitu loh. Align nggak sama prinsip saya sebagai manusia gitu ya. Dan aku banyak banget sih jujur ya, kayak ditawarin kayak judol kayak gitu-gitu. Kayak uangnya banyak banget. Yeah. Cuman apakah aku mau? Aku tanya lagi kayak, ini kalau aku tawarin seperti ini terus orang akhirnya sign up ke judol terus dia rugi, dia stres. Nah, itu kan ada beban moral juga kan. Betul. Walaupun aku dapat uangnya, cuman Iya. aku kayak
ini apakah baik gitu untuk Yes, aku yes, dan yes. untuk masa depan aku. Nah itu sih, paling pertanyaannya itu. Kayak membantu nggak untuk future kamu gitu. Yes. Apakah terjawab, Reva? Heeh. Iya, Ya. filter lagi gitu loh. Dan satu hal juga jangan takut untuk kekurangan opportunity. Karena selalu pasti ada opportunity. Kalau kamu percaya, jangan ragu untuk say no. Kalau misalnya yang itu nggak align sama diri kamu ya. Karena aku sering banget say no, aku pikir kayak, sayang banget ya, no gitu. Cuman tiba-tiba ntar ada lagi aja gitu. If you believe it, kayak aku percaya kita semua itu seperti apa ya, seperti magnet gitu. Jadi kalau kamu percaya hal baik akan datang, ya hal baik akan datang gitu. You Recording in attract progress. what you believe. Yes, you attract what you believe. Dan juga tanya sama diri kamu apakah itu align dengan our vision. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin ada lagi yang mau bertanya di ruangan ini? Ali, mau tanya? Yang lain mungkin ada yang ingin bertanya seputar Kak Edward, seputar US, atau seputar karir digital. Gabriela, mau? Oke, nggak ada ya? Mungkin langsung aja kita ke teman-teman di Zoom, boleh dong langsung aja raise hand. Ya oke, Muhammad Yazid Ilmani, pertama banget tuh raise hand Noval Ramadan? Is that you? Oh bukan. Oh beda Noval ya, oke. Di sini kita udah punya 2 audiens yang langsung raise hand. Mungkin langsung aja ya untuk Muhammad Yazid Ilmani, boleh dong langsung open mic dan juga lempar the question. Oke Kak, pertama saya Halo. ingin halo, pertama saya ingin bertanya tentang beasiswa. Kakak, kan kadang ketika kita melihat IG atau melihat platform-platform di situ banyak tertera beasiswa tentang luar negeri kayak gini. Tapi apakah itu benar-benar terpercaya dan platform atau media apakah yang benar-benar terpercaya untuk kita masuki agar kita bisa mendapatkan beasiswa tersebut? Dan juga berapa kira-kira biaya yang harus kita keluarkan ketika kita ingin memasuki beasiswa tersebut dan kita telah mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, itu aja Kak. Terima kasih. Thank you. Tadi yang nanya siapa? Muhammad Yazid ya? Muhammad Yazid. Muhammad Yazid, thank you. Boleh klarifikasi nggak kamu mau beasiswanya ke negara mana? Ada kayak spesifik atau kayak cuman general doang nanya? Pengennya ke Belanda Kak. Oh. Oke. Good question. Menurut aku setiap negara beda-beda ya. Dan knowledge aku tentang Belanda tuh mungkin nggak sebegitu bagus. Cuman general rule-nya adalah kamu harus reach out langsung ke tempat kuliah yang kamu mau sih. Pasti mereka ada email, pasti mereka ada department of apa ya? Apa sih namanya? Department New Students Admission, sorry department lagi. Admissionnya, nah itu pasti mereka akan jawab. Karena aku waktu itu juga nanya-nanya lewat email. Oke. Gimana sih programnya setelah D3 yang waktu itu tadi aku cerita D3, gimana sih aku bisa transfer lagi, biayanya berapa, itu semua mereka ada jabarannya pasti. Dengan biaya hidup juga segala macam, karena eh balik lagi itu sebenarnya masing-masing sih. Biaya hidup dan lain-lain, kamu mau boros, kamu mau hemat, itu tergantung kamu. Cuman paling bener ya tanya langsung admisi dari sekolah tersebut. Gitu. Email sih mereka biasanya. Oke, nah jadi buat Yazid langsung aja ya reach out university di Belandanya biar informasi yang didapat itu juga valid. Apakah terjawab Muhammad Yazid? Satu lagi Kak. Silakan. 2 in 1. Beasiswa sekarang selain LPDP ada nggak yang 100% fully funded? Setahu aku sih yang aku tahu LPDP ya, mungkin ada lagi di luar sana yang mungkin nggak 100%, cuman itu kamu harus research lagi karena aku jujur aja belum begitu update. Yang aku tahu tuh terakhir itu LPDP sih, yang 100%. Oke. Aman ya Yazid, pertanyaan terjawab. Oke, Cukup sudah. ya?
Oke, Oke. cukup. Kasihan nih teman-teman yang lain pasti juga pada pengen bertanya. Oke, thank you so much Yazid atas dua pertanyaannya. Kasih tepuk tangan buat Yazid. Oke, next ada Noval Ramadan. Boleh langsung open mic aja Noval. Oke, halo. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Aku mau nanya ke Kak Edward Halim. Kan Kak Edward tuh jadi pernah bikin beberapa kali konten kayak di Amerika, ke luar negeri, ataupun kayak solo traveling gitu kan. Terus aku terakhir kali yang nonton tuh yang kakak nyobain pesawat ke Cina kalau nggak salah. Nah, sebelum nonton kakak tuh aku nonton beberapa YouTuber tapi yang dari luar kayak Nick Giovanni, Ryan Trahan gitu kan. Nah, itu tuh kan kayak hal yang serupa dan emang aku tonton aku kayak favoritnya tuh kayak yang gitu kan, kayak yang solo traveling, yang jalan-jalan gitu kan, kayak nge-review ini, nge-review itu. Nah, aku mau nanya nih dari kakak sendiri sebagai content creator, gimana sih cara kita nge-branding atau enggak kayak ngebedain diri kita tuh sama orang lain gitu, sama content creator lain yang itu tuh bisa menjadi hook atau enggak supaya kayak ciri khas kita gitu. Mungkin dari aku cuma itu doang sih. Makasih Kak. Thank you, Naufal ya. Such a good question. Di era yang wah udah banyak banget lah ya konten dan orang satu sama lain tuh saling ikutan dan lain-lain. Menurut aku inspiration tuh nggak apa-apa. Jadi tadi kamu bilang kamu suka Ryan Trahan, terus ada Di Giovanni, itu aku juga suka sebenarnya. Karena itu adalah tontonan-tontonan di YouTube aku juga. Nah, yang membuat bisa aku tuh nggak sama persis sama mereka ya yang aku bilang tadi, gimana caranya kita be genuine. Gimana caranya kita bisa bumbuin konten itu dengan personality kita. Nah, caranya apa? Jangan takut untuk show personality. Karena apa ya, orang tuh suka ngelihat kamu tuh apa adanya gitu. Dan yang aku bilang orang tuh bakal kelihatan kayak orang ini genuine atau enggak gitu loh. Jadi ya walaupun kamu suka konten-konten kayak Ryan Trahan dan lain-lain itu bisa dicontoh. Cuman ya saran aku sih jangan tek ketiplek banget lah, jangan terlalu kopas gitu. Kamu bumbuin pakai misalnya kamu ada jokes kamu, ada kayak tagline kamu, editing style kamu ubah-ubah dikit gitu sesuai yang kamu suka. Nah itu menurut aku nggak apa-apa sih. Selagi itu cuman menginspirasi kamu dan kamu buat sendiri bentuk kreativitas kamu. Yes. So, find yourself ya Noval Ramadan. Oke, thank you so much Kak Edward atas jawabannya. Mungkin ada satu lagi, one more question yang ada di Zoom. Ini ada berapa ya audiensnya? 100 lebih. Ayo dong, masa nggak ada yang mau nanya nih sama Kak Edward Halim? Satu lagi mungkin? Anyone? Atau mungkin, oh iya thanks Kak Edward, sama-sama. Halo. Thank you, Naufal. Halo, Oke, yang ada lagi nih guys. Sebelum aku tutup, halo Kak. hello. Oh, apa nih? Ada banyak tuh. Ada banyak. Halo Ali Kak. mau tanya? Boleh, silakan. Oh di Zoom ada. Oke, sorry ya Ali, kita prioritasin dulu yang di Zoom ya. Mungkin bisa nanya sama Catword nanti. Ya. Nah boleh, tadi yang raise hand langsung aja, open mic. Oke Kak, selamat siang untuk semuanya. Wiwin. Terima kasih. Iya, Yes. saya perkenalkan nama saya Wiwin Wintarsi. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan saya untuk bisa bertanya kepada Kak Salim. Halo, apa kabar Kak? Jujur, Halo. ya jujur saya baru banget tahu ini dari webinar. Keren banget. Opportunity juga buat saya, pengalaman experience yang Kakak punya itu memang kan sangat, udah internasional banget ya. Nah, tolong dong kasih tips-tipsnya memang kalau misalkan dari yang saya nih jujur kurang percaya diri Kak, gimana caranya untuk saya bisa, keluarkan untuk percaya diri saya itu, akan jadi suatu skill yang memang, jadi, suatu apa ya, jadinya kayak, suatu mungkin kayak Kakak jadi satu konten kreator gitu ya Kak. Itu kan sangat terinspirasi sekali buat saya jujur. Nah, itu aja sih Kak yang mau saya tanyain. Tipsnya yang memang benar-benar dari cara detail yang Kakak, apa ya, yang Kakak tekuni lah gitu
sampai di titik suksesnya Kakak sekarang ini. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Wiwin. Great question juga ya. Ini aku sharing sedikit. Mungkin awalnya aku juga orangnya kurang confident. Tidak confident bahkan, pemalu. Bisa dibilang tuh pendiam banget, gak mau nyoba-nyoba hal baru. Tapi aku sadar kalau misalnya aku selalu seperti itu, gak bakal ada opportunity yang aku bisa dapetin. Dan menurut aku skill confidence, skill komunikasi itu adalah skill yang bisa dilatih. Bukan skill yang orang lahir tiba-tiba bisa ngomongnya jago, ngomongnya lancar. Menurut aku mulai dari awal dari kecil aja. Maybe sekarang kalau kamu misalnya ketemu stranger, kamu misalnya sapa, tanya hal misalnya tentang, misalnya kamu lagi ngantri beli kopi misalnya gitu ya. Tanya aja, oh kopinya yang mana yang enak gitu. Nah itu builds your confidence pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya sampai sekarang di titik dimana aku nyaman banget ngomong sama stranger, aku bisa ngomong apapun. Yang awalnya dulu malu banget, jadi bisa sekarang confident karena latihan. Sama kayak otot lah ya, semakin dilatih itu semakin kuat. Jadi confidence skill itu bukan something yang born with, but it's a skill that you can achieve through practice. Jadi awalnya mulai dari kecil-kecil dulu aja, ngobrol sama temen, sapa stranger, say hi, dan lama-lama itu akan grow, lama-lama akan build your confidence. Oke, is that cukup Wiwin? Iya, Kak. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Iya. Sangat membantu sekali buat saya, inspirasi juga buat saya. Karena memang tadi ada, segelintir untuk Kakak bilang, beberapa kali interview itu bukan dari satu kegagalan yang memang harus kita terus asah, dan itu memang akan jadi suatu kesuksesan dalam, karir ya, Kak, bener ya, Kak? Nah itu jujur yang saya alami, saya, beberapa kali interview memang untuk saat ini memang saya belum bekerja, tapi dari pengalaman interview yang saya sudah jalanin, ya mungkin memang saya harus tetap, ya kuncinya memang sabar sih ya, Kak, ya. Dan bener juga ada poin yang bener yang tadi Kakak bilang, itu bukan satu kegagalan yang akan kita nanti asah untuk skill atau opportunity nanti yang kesempatan di tempat kerja yang jauh lebih baik yang akan kita harapkan. Betul nggak, Kak? Betul, dan juga kalau ngomongin tentang interview kegagalan itu, semakin kamu sering gagal, semakin banyak kamu belajar. Dan yang membedakan manusia dan keledai itu akan jatuh di lubang yang sama. Kalau manusia yang pintar, kamu jatuh di lubang sama, nextnya kamu nggak boleh jatuh di lubang itu lagi. Jadi kamu selalu belajar, selalu improve. Jadi ke depannya interview itu ya kamu makin makin hebat, makin bagus gitu. Dan aku pernah dapat quote gitu, dia bilang kayak kalau misalnya kamu sekarang dikasih tahu 9 kali interview lagi gagal, ke 10-nya kamu berhasil. Bukannya kamu mau 9-9 itu cepetan gagal gitu supaya 10-nya bisa berhasil. Nah, itu yang aku tanamin di otak aku, jangan pernah takut gagal sih. Gagal kita belajar, kita re-strategize lagi biar ke depannya makin baik, makin improve gitu sih. Sip. Thank you so much Wiwin untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih, You. Kak Edward, Iya, Semangat sukses. Wiwin. Semangat Oke, Wiwin. terima kasih, Kak. Such a great questions dan juga such a great answers dari Kak Edward. Nah mungkin karena waktunya juga kita nggak banyak-banyak teman-teman, sebelum aku tutup mungkin kita bisa pemberian plakat dan juga sertifikat dari IPB dan juga Kemenaker. Boleh? Kita dokumentasi dulu ya Kak. Yuk, Oke. let's go. Shout out ke IPB, Kemenaker. Semoga kalian sukses selalu. Amin, 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 amin. Dilancarkan semua karirnya biar semuanya jadi orang Amin. sukses ya. Amin, amin ya Allah, amin. Di mana? Oh, di sini. Kalau berdiri kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oh kamera sebelah sini, oke. Komunikasi mungkin.
Kayaknya gimana? Gini kan? Oh, itu digital. Kalau ini komunikasi. Oh, ini komunikasi PP. Mau begini aja. Oke. Oh, ini juga boleh Kak, mungkin kita express dulu. Boleh tolong. Satu, dua, Oke, thank you ya Pak. Thank you so much Kak Edward, thank you so much untuk audiens yang udah mendengarkan pembahasan super insightful dan juga super daging. Kalian jangan lupa take notes yang tadi, tapi jangan cuma ditulis doang, tapi juga diaplikasiin ke kehidupan kalian agar vision kalian tuh bisa terrealisasikan. Mungkin dari aku segitu aja. Aku Dava, aku sebagai host dari Kak Edward Halim, pamit undur diri. Sampai bertemu di sesi kedua. Dadah. Bye.